Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini, kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di Shalom sidang jemaat yang saya kasihi. Hari ini kita merayakan kebangkitan Yesus yang diangkat dari Lukas 24:13 sampai dengan 35. Saya mau katakan di dalam Lukas 24 ayat 13 sampai 35 itu berbicara tentang orang yang sedang kembali ke kota Emmaus. Latar belakang dari satu cerita bagaimana murid-murid Yesus dia kembali lagi pulang ke kampungnya yang namanya Emmaus, saudara.
Dituliskan di dalam Injil Yohanes 20. Di situ diceritakan ketika Yesus mati di kayu salib. Kemudian pada hari ketiga pagi-pagi sekali dan masih gelap. Kemudian Maria Magdalena dia datang ke kubur Yesus. Waktu dia sampai ke kubur Yesus, dia melihat batu yang menutupi kubur itu sudah terangkat, saudara. Waktu Maria Magdalena melihat batu itu sudah terangkat, dia lari, dia menemukan Simon Petrus dengan murid-murid yang lain. Kemudian dia berbicara kepada Simon Petrus, dia katakan, Tuhan kita sudah diambil orang. Dia katakan dia tidak tahu dia ada di mana. Kemudian Maria Magdalena dia bersama-sama dengan Simon Petrus, mereka kembali lagi ke makam Yesus bersama dengan murid-murid lain. Kemudian Simon Petrus dia masuk ke makam itu dan hanya dijumpai kain kafan saja. Kemudian apa yang terjadi, saudara? Kemudian Simon Petrus dan murid-murid yang lain mereka kembali pulang. Karena dikatakan di dalam Injil Yohanes 20 ayat yang ke-9. Dikatakan sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa Yesus harus bangkit dari antara orang mati. Dan kita bisa melihat bagaimana ketika itu mereka pulang, tetapi Maria Magdalena dia masih tetap ada di kubur Yesus. Dia menangis, dia masuk ke kubur Yesus, kemudian dia menangis. Dia melihat ada 2 malaikat yang ada di sana, saudara. Kemudian malaikat ini bertanya kepada Maria Magdalena, kenapa kamu menangis, ibu? Kemudian dia katakan, Tuhan aku diambil orang, dia katakan. Kemudian waktu dia menangis, tiba-tiba ada suara dari belakang. Suara dia berkata, ibu kenapa kamu menangis? Kemudian Maria Magdalena dia menoleh ke belakang. Kemudian dia berpikir bahwa orang yang berbicara itu adalah penjaga kubur, saudara. Kemudian Maria Magdalena dia berbicara kepada laki-laki ini, dia katakan, jikalau engkau yang mengambil Tuhanku, dia katakan kembalikan. Biar kami ambil Tuhan itu. Dia mengambil jasad itu. Kemudian Alkitab mencatat dia katakan, kemudian Yesus berbicara kepada Maria Magdalena. Dia panggil Maria Magdalena, kemudian Maria Magdalena menyadari bahwa Yesus tidak diambil orang, tetapi Yesus bangkit dari kematian. Dan kabar itu mulai tersebar. Dan bukan cuma itu saja. Ada beberapa mereka yang menghampiri kubur, tetapi ada 2 dari murid Yesus. Dia mengambil jalan yang lain, dia kembali. Dia pulang ke Emmaus, saudara. Dia pulang kampung ke Emmaus dengan satu kekecewaan yang dalam. Karena dia berkata di dalam Lukas 24 ayat yang ke-21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dia yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Ini harapan dari 2 murid yang kembali ke Emmaus, harapan mereka. Mereka berpendapat bahwa Yesus itu datang untuk menyelamatkan bangsa Israel. Tetapi pada kenyataannya dia melihat bagaimana Yesus ditangkap, kemudian dia disalib, kemudian dia mati. Kemudian pada hari ketiga dia bangkit. Kekecewaan yang dalam ini dia bawa kembali ke kampung halamannya. Yang saya mau katakan kepada saudara, kebangkitan Yesus yang pertama untuk memurnikan motivasi kita untuk mengikut Yesus. Banyak kali ketika kita mengikut Yesus, kita memiliki motivasi. Ada motivasi kita kepengen diberkati. Ada motivasi kita bagaimana kita bisa mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan. Ada motivasi-motivasi dalam hidup kita. Tetapi satu hal yang saya akan membawakan kepada satu perumpamaan, saudara. Ada seorang laki-laki, dia sudah lanjut usia. Dia tinggal seorang diri di dalam rumahnya karena anak-anaknya sudah menikah. Dan mereka tidak kumpul dengan anak menantunya. Dia tinggal sendiri. Tiba-tiba satu kali ada seorang teman yang sudah lama tidak berjumpa dengan bapak ini. Kemudian dia katakan, bagaimana sebentar sore kita akan bertemu. Kemudian dengan girang, dengan sukacita,
Kemudian bapak ini dia mulai mempersiapkan segala sesuatu untuk dia bisa bertemu dengan temannya ini. Kemudian apa yang terjadi? Mereka bertemu, mereka ngobrol, mereka menceritakan apa yang sudah terjadi, pengalaman-pengalaman mereka. Kemudian mereka makan dengan sukacita. Setelah itu saudara, kemudian temannya ini dia katakan, aku nggak bisa memberi sesuatu kepadamu, tapi ada hal yang aku akan beri kepadamu. Kemudian dia ambil itu piring, kemudian dia ambil sendok, kemudian dia ketok itu piring, kemudian dia ketok piring itu dengan sendok. Kemudian waktu dia ketok piring itu dengan sendok, terjadi mujizat saudara. Ada emas yang begitu banyak dan dia serahkan kepada temannya. Temannya katakan, aku tidak mau ini. Kemudian dia katakan, oke kalau begitu dia ambil kembali itu piring, kemudian dia ambil itu sendok, kemudian dia ketok kembali itu piring saudara. Waktu dia ketok untuk kedua kalinya, maka di piring itu ada sejumlah besar uang yang ada di piring itu. Kemudian dia kembali, dia serahkan kepada temannya ini. Kemudian temannya ini dia katakan, enggak, saya tidak mau ini. Kemudian dia katakan, sebetulnya Bapak, sebetulnya kamu mau apa dari aku? Kemudian dia mulai berbicara, dia katakan, dari tadi aku melihat kamu, ketika kamu ambil piring, kemudian kamu sendok, kamu ketokkan ke piring, kemudian terjadi mujizat. Dia katakan, aku enggak mau emasnya, aku tidak mau uangnya, tapi aku mau sendoknya. Dia katakan, aku mau sendoknya, dia katakan. Karena saya tahu sendok itu yang membuat mujizat. Tetapi banyak kali kita sebagai orang Kristen, kita memiliki motivasi. Saya katakan kita datang untuk kita bisa menerima berkat. Saya katakan itu tidak salah saudara. Tetapi ketika saudara pergi mencari Tuhan atau saudara bertemu dengan Tuhan hanya untuk sesuatu, saudara mengalami pemulihan, kesembuhan, dan lain sebagainya, maka saudara nggak memperoleh seutuhnya Tuhan. Tetapi Bapak ini mengerti, dia katakan aku ngerti sendok itu, maka aku mau sendok itu. Karena dia tahu sendok itu pembuat mujizat. Maka ada satu firman Tuhan yang dituliskan di dalam Injil Yohanes yang pertama, ayat ke-35. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, dia berkata, lihat anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikuti dia, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, di mana engkau? Di mana engkau tinggal? Kemudian ayat 39, ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Saudara perhatikan di sini dia katakan. Injil Yohanes yang pertama ayat 35. Dia katakan Yohanes dengan murid-muridnya. Dia berdiri di situ pula. Kata pula kita harus garis bawahi. Artinya dia katakan hari ini dia berdiri di sini, kemarin, lusa dia ada di tempat itu. Tetapi satu hal yang kita lihat ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ketika dia melihat Yesus lewat, ada satu perubahan di dalam hidup dia. Karena dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kemudian dia mengikuti Yesus. Kemudian Yesus mulai berkata, dia mulai bertanya kepada Yohanes. Dia katakan, di dalam ayat yang ke-38. Lalu berkatalah kepada mereka, apakah yang kamu cari? Dia katakan. Yesus tanya, mau apa kamu dari aku? Dengan bahasa saya. Kemudian dia katakan, Yohanes dia berbicara. Karena dia tidak memiliki motivasi lain. Tapi dia cuma tanya, di mana kamu tinggal? Kemudian pada hari itu, Yesus bersama dengan Yohanes dan kedua muridnya. Mereka tinggal bersama-sama. Yang saya mau katakan kepada saudara, hari-hari ini kita harus memperbaiki motivasi kita. Kematian Yesus di kayu salib kemudian membangkitkan Yesus dari kematian. Untuk kita mengerti, kita harus memiliki motivasi yang benar. Motivasi yang betul-betul ketika kita punya motivasi yang benar, kita mencari Tuhan, kemudian kita bertemu dengan Tuhan, maka saya katakan kepada saudara, kebangkitan Yesus akan mengubah seluruh hidup saudara dan saya. Akan mengubah seluruh
tatanan apa yang sudah kita lakukan. Ada satu perubahan ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, saudara. Kemudian yang kedua dia katakan kebangkitan Yesus untuk menyemangati kita untuk melihat masa depan dengan mengucap syukur. Jadi yang kedua, kebangkitan Yesus itu harusnya menyemangati kita untuk kita melihat masa depan yang penuh dengan ucapan syukur. Ada satu cerita dari daerah Tiongkok, saudara. Ada satu laki-laki, dia punya 7 ekor kuda, saudara. Tapi tiba-tiba ada 1 ekor kuda jantan ini lepas. Waktu 1 ekor kuda jantan ini lepas, tiba-tiba tetangganya, teman-temannya dia datang. Kemudian dia mulai menghibur bapak ini. Dia katakan, Pak, kamu jangan sedih kalau kuda kamu ini hilang. Kamu gak usah sedih. Tetapi apa yang terjadi dari bapak ini? Bapak ini dia katakan, tidak apa-apa. Ada 7, 1 hilang. Tidak masalah dia katakan. Dia mengucap syukur dengan kondisi ini. Tapi kemudian saudara, 1 minggu setelah kejadian itu. 1 minggu ketika dia sudah mengucap syukur dengan apa yang menimpa dia. Tiba-tiba saudara tahu, kuda jantan ini dia datang dengan membawa 7 kuda liar. Dia bawa kembali saudara. Dan kita melihat bagaimana ketika kita mengucap syukur. Kita mengucap syukur ada satu berkat yang Tuhan berikan. Dan bukan cuma itu saudara. Ketika dia sudah memiliki kuda. Ada beberapa kuda liar. Tiba-tiba ada anak laki-lakinya saudara. Anak laki-lakinya mendekati salah satu kuda. Kemudian anak laki-laki ini ditendang oleh kuda. Tiba-tiba kakinya menjadi patah. Waktu kakinya menjadi patah kemudian tetangganya kembali lagi dia datang. Kemudian dia berbicara kepada bapak ini dia katakan. Ini bagaimana anakmu kaki kamu patah. Tapi kembali lagi bapak ini dia dengan penuh sukacita dia mengucap syukur. Dia katakan tidak apa-apa, dia mengucap syukur. Tetapi saudara tahu apa yang terjadi. 1 kali terjadi pecah perang saudara. Waktu terjadi pecah perang, maka anak laki-laki ini yang mengalami cacat karena ditendang oleh kuda. Dia tidak diwajibkan untuk mengikuti perang pada saat itu. Dan saya mau katakan kepada saudara, mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan kerjakan atas hidup saudara dan saya. Kita tahu akan menghasilkan sesuatu yang besar. Biar hari-hari ini kita mengucap syukur. Kita minta sama Tuhan, apapun yang sedang terjadi atas bangsa kita, apapun yang sedang terjadi atas dunia. Tapi kita tahu bahwa ada tangan Tuhan. Kita nggak ngerti maksudnya Tuhan, tapi kita percaya ada kekuatan Tuhan. Kita berdoa untuk bangsa kita, kita berdoa untuk Indonesia, tanah yang kita kasihi. Dan kita percaya saudara, kebangkitan Yesus itu menjadikan yang pertama buat saudara dan saya, kebangkitannya memurnikan motivasi kita. Karena firman Tuhan katakan syarat untuk mengikut Yesus yang pertama sangkal diri dan pikul salib. Sangkal diri ini bukan menyiksa diri. Bukan saudara. Tapi sangkal diri ini adalah penguasaan diri atas keinginan sendiri. Saya ulangi sekali lagi. Sangkal diri adalah penguasaan diri atas keinginan sendiri. Yakobus dikatakan yang pertama ayat yang ke-15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia akan melahirkan maut. Jadi yang pertama syarat mengikuti Yesus, kita sangkal diri kita. Artinya apa? Kita mengendalikan diri kita atas keinginan kita. Keinginan yang bukan berasal dari Tuhan. Kemudian yang kedua, pikul salib. Pikul salib itu artinya penderitaan karena kebenaran. Penderitaan bukan karena disebabkan kesalahan kita. Tapi pikul salib adalah penderitaan karena kebenaran. Karena kita melakukan kebenaran, maka kita harus memikul salib. Jadi saya katakan kepada saudara, biar kebangkitan Yesus pada hari ini kita melihat
Kita mau katakan sama Tuhan, kalau kita punya motivasi yang salah, ada motivasi-motivasi yang lain yang mungkin ada dalam hidup kita yang kita tidak bicarakan dengan orang lain. Tapi motivasi itu kita taruh dalam hati kita. Pada hari ini kita mau katakan, Tuhan, biar motivasi ini dibenarkan kembali. Sehingga motivasi saya benar di hadapan Tuhan. Sehingga kebangkitan Yesus tidak menjadi sia-sia bagi saudara dan saya. Kemudian yang kedua, kebangkitan Yesus yang kedua menyemangati kita untuk kita melihat masa depan dengan mengucap syukur. Dan saya tahu ketika kita mengucap syukur, ada hal yang dahsyat yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup saudara dan hidup saya. Selamat merayakan Hari Paskah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Allah Bapa kami. Kami tahu Tuhan sesuatu yang besar sudah Engkau kerjakan bagi kami Tuhan. Engkau mati dan pada hari ketiga Engkau bangkit. Dan kami tahu Tuhan kebangkitan itu Tuhan menyemangati kami. Untuk kami melihat masa depan kami. Masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kami percaya Tuhan Yesus. Kebangkitan-Mu Tuhan Yesus memulihkan motivasi kami yang salah kalau hari-hari kemarin Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan ada berkat yang besar yang sedang Kau kerjakan untuk bangsa ini Tuhan. Bahkan ada berkat yang besar sedang Kau kerjakan untuk dunia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Tuhan memberkati.